Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim penelitian Hibah Universitas Islam Muhammad Dahlan Senjai tahun 2025 akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Strategi Komunikasi Donditan dalam Debat Antaragama, Studi Kasus Debat Santun Islam Kristen. Latar belakang daripada proposal penelitian ini adalah debat antaragama bukan sekedar pertukaran argumentasi, tetapi juga menjadi ajang untuk memahami perspektif yang berbeda dan menemukan titik temu yang dapat menghindari konflik berkepanjangan. Dalam sejarahnya, debat antaragama telah menjadi bagian dari dinamika sosial di berbagai peradaban. Di era digital saat ini, debat semakin berkembang dengan kehadiran platform media sosial dan kanal digital yang memungkinkan perdebatan terjadi di ruang publik yang lebih luas. Dengan demikian, strategi komunikasi dalam debat ini menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang efektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik yang lebih besar. Don Ditan dikenal sebagai pendakwah yang aktif dalam diskusi dan debat keagamaan, khususnya dalam perbandingan antara Islam dan Kristen. Dalam berbagai forum dan platform digital, ia kerap terlibat dalam debat yang mengedepankan pendekatan santun dan argumentatif. Pendekatan ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana strategi komunikasi yang digunakannya mampu mempengaruhi audiens serta membangun argumentasi yang kuat dalam ranah debat keagamaan. Pendekatan yang santun tetap kritis menjadi daya tarik tersendiri dan berpotensi lebih efektif dalam membangun komunikasi lintas agama lebih harmonis. Selanjutnya, rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Doditan dalam debat antaragama. Yang kedua, apa saja metode retorika dan teknik persuasif yang diterapkan oleh Doditan dalam menyampaikan argumentasinya. Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Doditan dalam debat antaragama. Yang kedua, mengidentifikasi metode retorika dan teknik persuasif yang diterapkan oleh Doditan dalam menyampaikan argumennya. Kajian terdahulu atau yang relevan adalah salah satu penelitian relevan yang dalam kajian ini adalah studi yang dilakukan oleh Rohma mengenai strategi dan konten dakwah di internet. Dalam analisisnya, Rohma mengidentifikasi bahwa pendakwa yang memanfaatkan internet sebagai media dakwah perlu memiliki strategi komunikasi yang tepat agar pesan dapat tersampaikan secara efektif. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah pendekatan persuasif dengan gaya komunikasi yang menarik dan interaktif. Penelitian Rohma ini lebih menitikberatkan kepada strategi dan konten dakwah secara umum di internet tanpa spesifik pada debat antaragama. Sementara penelitian yang akan kami lakukan ini adalah berfokus pada strategi komunikasi yang digunakan oleh Donitan dalam debat antaragama, khususnya dalam konteks perbandingan Islam dan Kristen. Nah, terus selanjutnya konsep atau teori yang relevan yang kami gunakan dalam proposal penelitian ini, pertama adalah tentu kalau bicara tentang strategi komunikasi, itu merupakan perencanaan dan penerapan teknik komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif pada audiens tertentu. Ini sudah kami dapatkan dan dituliskan oleh Musliadi dan Suryati pada tahun 2021. Selanjutnya, retorika merupakan seni berbicara dan berargumentasi yang telah menjadi bagian integral dalam berbagai bentuk komunikasi, terutama dalam debat. Ini ditulis oleh Saleh dan Istia tahun 2002. Dalam kajian klasik yang diperkenalkan oleh Aristoteles, terdapat tiga ilmu utama dalam komunikasi persuasif, yaitu etos yang merujuk pada kreativitas pembicara, pathos yang berhubungan dengan emosi audiens, dan logos berfokus pada logika atau argumentasi. Hal ini kami temukan dalam tulisan Ma'arif tahun 2015. Dan beberapa tulisan-tulisan yang sudah kami sadu dilengkap dalam draft proposal yang telah kami kirimkan.
Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan dalam debat antaragama. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap pola komunikasi yang diterapkan dalam debat yang berlangsung, terutama dalam konteks interaksi antaragama yang membutuhkan strategi komunikasi yang efektif. Teknik pengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi non-partisipatif, di mana peneliti mengamati rekaman debat untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan, termasuk teknik argumentasi, retorika, serta strategi dalam merespon pernyataan lawan debat. Teknik analisis data atau data analisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau sering kita sebut dengan critical discourse analysis atau sering disingkat dengan CDI untuk memahami bagaimana strategi komunikasi mempengaruhi jalan debat dan reaksi audiens. Proses analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada reduksi data, yaitu menyaring dan mengelompokkan data berdasarkan relevansi dan strategi komunikasi dalam debat. Yang kedua, kategorisasi, yaitu mengidentifikasi teknik komunikasi yang digunakan seperti argumentasi berbasis logika, pendekatan emosional, serta strategi membangun kredibilitas. Dan yang ketiga adalah interpretasi, yaitu menganalisis bagaimana strategi komunikasi tersebut berdampak terhadap audiens dan dinamika secara keseluruhan. Demikianlah pemaparan atau presentasi proposal penelitian kami dari tim kami, dan tentu segalanya kami kembalikan atau kami serahkan kepada tim reviewer atau tim penilai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.